Saya buka laptop aja Pak ya. Bentar doang ini Pak. Soalnya share PPT. Urutan ketiga Pak. Ini urutan pertama. 5 menit, 10 menit dapat lah. Belum bisa share Pak Dede, maaf. Bisa kirimkan ke saya Pak, itu materi PPT-nya Pak. Oh, oke, sebentar. Ditunggu ya Pak. Baik. Bapak Ibu sambil menunggu mohon dipersiapkan PPT-nya ya Bapak Ibu, agar nanti pada saat disebut namanya sudah siap PPT-nya untuk ditampilkan. Saya kirim lewat WA Pak. Iya Pak, boleh Pak, lewat WA saja Pak. Udah masuk kayaknya tuh Pak. Di Rondon juga ada, tapi di sini malah hilang. Musulis dia di ruang 1 awal Rondon, kalau saya hilang. Jadi kita kan ya Harudi. Ada di sini. Jam 3. Ya, jadi kenapa di scroll ke bawah, paling bawah kalau kita panduin Bisa aja Pak. Ikut. Dia aja yang upload, gue udah kirimin. Sudah terlihat Pak? Belum Pak. Oh, bentar. Paling bawah ada Share screen is failed to start. Ini saya sudah sharing Pak, tapi ada tulisan your window selected is invalid. Arif Surahman nomor berapa? Arif Surahman 1. Gimana ya? Maaf, bentar Bu Pak ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kesalahan teknis. Mungkin bisa dilanjut ke Bu Ayu Puspa. Mohon maaf Pak Mahnun, di ini dulu ya Pak. Oh. Nggak apa-apa ya Pak. Ini, oh iya. Nah, saya belum dijadikan host masalahnya sama ini. Oh, udah bisa. Alhamdulillah. Ya, Pak Dede, maaf ini jadinya duluan gitu Pak. Sudah bisa ya Pak? Sudah Pak. Ya, silakan Pak, waktunya 10 menit Pak. Mohon maaf Pak. Iya, terima kasih. Sebelumnya Pak Dede Solihin selaku moderator dan Bapak Ibu yang ada di room 3. Mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Mahnun Masadi. Di sini saya akan menampilkan presentasi tentang hasil PKM yang berjudul Membangun Perilaku Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga pada pemulung pengumpul barang bekas. Sebenarnya pemulung pengumpul mungkin sama, tapi biar lebih ini kata-katanya. Binaan Yayasan Latansa Jakarta Selatan. Ini diselenggarakan untuk diseminasi PKM Prodi Manajemen. Baik, Pak Dede mungkin bisa slide selanjutnya. Ya, ini tim inti ya.
kebetulan saya sebagai ketua pelaksana, saya Mahnun Masadi, lalu Ibu Rahmawati sebagai narasumber dan Bapak Haji Suyatin juga sebagai narasumber. Tentunya dibantu mahasiswa, tapi lupa saya masukkan di sini foto-fotonya, tapi nggak apa-apa. Next, Pak. Ya, Bismillah, Assalamualaikum. Oke, jadi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, tentunya isinya rumusan masalah, lalu sedikit tinjauan pustaka tentang perilaku organisasi, lalu yang metode, tempat, waktu, dan metode kegiatannya, lalu yang terakhir adalah hasil dan pembahasan yang isinya tentang pembahasan hasil PKM, penutup, dan foto-foto kegiatan. Baik, next slide, Pak. Slide selanjutnya, Dede. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dokter Ketua LPPM bahwa pengabdian masyarakat adalah bentuk kegiatan pengabdian tridharma perguruan tinggi sesuai Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ya. Lalu pada pasal 24 ayat 2 disebutkan perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini atau disingkat PKM biasanya kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum, program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia, begitu pula di Unpam, untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Ya, lanjut, Pak. Nah, mengapa kelompok kami menyelenggarakan PKM di tempat tersebut ya, di pemulung tersebut di Yayasan Latansa, karena dikategorikan pemulung ini sebagai salah satu dari kaum marginal karena tersisih dari arus kehidupan kota dan ditelan oleh kemajuan pembangunan kota. Sedangkan dikatakan tidak berdaya dikarenakan mereka biasanya tidak terlindungi oleh hukum dengan bargaining position yang lemah dan seringkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif, ya menurut Sutandio dalam Restian FM. Permasalahan yang ada pada mitra yaitu kurangnya ilmu pengetahuan dalam menghadapi perubahan teknologi dan persaingan dalam masyarakat, tidak adanya yang membimbing dalam membangun rasa percaya diri dalam menciptakan komunikasi yang efektif, serta perilaku organisasi yang belum sesuai dengan kebutuhan mitra dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga. Jadi rumusan masalahnya atau permasalahan yang pada mitra yaitu kurang lebih sebagai tersebut. Ya, lanjut, Pak. Nah, sedikit tentang tinjauan pustaka, apa sih perilaku organisasi itu? Ya jadi karena ini sifatnya SDM, jadi yang kita ambil temanya adalah perilaku organisasi ya. Jadi banyak, langsung aja ke intinya, anggota organisasi Latansa ini semakin banyak dan semakin variatif kebutuhannya, semakin mereka terlibat pada organisasi. Jadi ada tuntutan keadilan dan penghargaan yang diterima menjadi faktor utama dalam motivasi pengumpul barang bekas Latansa. Jadi semakin banyak mereka harus membagi-bagi lagi hasilnya gitu ya, bagaimana cara pengorganisasian pembagian hasilnya. Nah, keadilan di sini ditunjukkan oleh perbandingan yang memadai antara input pekerjaan individual, misalnya keterampilan, dengan imbalan atas input tersebut. Ya, jadi kalau di pemulung itu, kalau yang harus memulung ya atau yang ambil itu tidak bernilai ya, itu jadi tidak ada harganya. Makanya diperlukan suatu komunikasi terhadap organisasi pemulung ini. Ya, next, Pak. Nah, dalam konteks kehidupan komunitas pemulung ini sedikit sejarah ya. Jadi diawali oleh pembebasan lahan ya, nantinya akan diketuai oleh komunitas pemulung. Lalu ketua pemulung ini merekrut pemulung secara informal berdasarkan keakraban dan rekomendasi dari anggota sebelumnya. Jadi bagi mereka yang ingin menjadi pemulung, memberikan keuntungan, paling tidak mereka dapat menempati bangunan yang disediakan pemilik lahan sebagai tempat tinggal dan menyimpan hasil pulungannya. Jadi kalau Yayasan Latansa ini menyediakan akomodasinya. Jadi
listrik ya, anak-anak sekolah ya. Jadi kalau lahannya bukan milik Yayasan Latansa. Lebih dari itu, meski terkadang pemilik atau penguasa lahan ya sebagai ketua pemulung menciptakan aturan informal secara sepihak. Nah, jadi ini ada permasalahan keresahan di situ ya. Nah, ini jadi komunitas pemulung ini menyimpan potensi modal sosial yang senantiasa dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Namun satu dimensi yang mungkin terlupa adalah dimensi kebijakan peran pemerintah yang menjadi amat penting dalam konteks dimensi kebijakan. Oke. Lanjut, Pak. Sedikit tinjau. Ya, ini metodenya biar singkat, ada tempat dan metodenya. Ya. Next. Jadi tempat pelaksanaannya di hari tanggal itu Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 10 sampai 12 Maret 2023, jam 9 sampai jam 12, audiensnya adalah pemulung atau pengumpul barang bekas binaan Yayasan Latansa Jakarta Selatan melalui tatap muka, karena sudah tidak pandemik, jadi kita bisa bertemu mereka secara offline ya, terus bertemunya juga di musola, kita kasih sharing ilmu ya, diskusi, dan tentunya sesuai dengan tema. Lalu ada pelatihan juga bagaimana cara perilaku organisasi yang sesuai kebutuhan masyarakat ya dalam kesesuaian keseharian mereka sebagai organisasi pengepul atau pemulung barang bekas binaan Yayasan Latansa tersebut. Kita mendatangi musola, lalu memberikan sedikit wawasan dan diskusi akan pentingnya membangun perilaku organisasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, next, Pak. Hasil dan pembahasan tujuannya adalah, dari tujuan PKM kita adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pengumpul atau pemulung barang bekas, pentingnya mempelajari perilaku organisasi, bukan sekedar memahami dan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat ini, tapi juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pola aktivitas tersebut berjalan ajak. Ya, jadi ada kekhasan ya di sana. Jadi kalau ketua bilang A ya A semua, nah itu mau kita bukan kita perbaiki, tapi kita arahkan saja karena harus ada komunikasi antara dua arah gitu ya. Lalu ini pengabdian berjalan selama 3 hari ya. Ya tentunya Bapak Ibu juga sama mungkin ya polanya, jadi meminta izin dari universitas dulu, lalu ke tempat PKM di sini, kelompok kami di Latansa Jakarta Selatan, lalu ke perwakilan pengumpul barang bekasnya, lalu hari kedua survei tempat, lalu hari ketiga adalah kegiatan PKM-nya, ya, penyuluhan dan diskusi. Dari paparan yang telah disampaikan terkait PKM, dosen Prodi Manajemen Unpam telah mendorong suasana kebersamaan dan semangat untuk bersama-sama meningkatkan dan mengembangkan cipta rasa karsa dan karya. Kerinduan masyarakat akan kehadiran dunia kampus tampak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Disambut baik oleh ketua yayasannya, saya lupa namanya ibu siapa gitu, tapi sangat diterima baik sekali dan acara berlangsung khidmat dan lancar ya. Lalu mereka juga sangat antusias mengikuti kegiatan kami selaku dosen pengabdi. Ya, lanjut Pak, di sini ada sedikit foto-foto kegiatan. Boleh di next Pak Didi. Ya, ini foto-foto kegiatan ya. Alhamdulillah bisa dilaksanakan di musola dengan teman-teman dosen Unpam. Walaupun tempatnya sempit. Nah, ini enggak perempuannya jadi giliran keluar masuk ya, karena memang kondisinya sederhana sekali ya, tidak bisa semua terpenuhi di dalam musola. Jadi kebanyakan bapak-bapak yang ada di musola ya. Nah, ini foto-foto kegiatan, ini ada pembacaan doa, ada pemberian materi oleh Pak Haji Soyatin dan narasumber yang lain. Oke,
selanjutnya Pak, next selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Salam, semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian Pak Dede dan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang ada di room ini. Terima kasih atas waktunya, moderator. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dede, masih di mute itu. Suaranya Pak Dede. Suara Pak Dodi nggak di mute ya? Ya benar. Mohon maaf Bapak, Ibu, ini karena waktunya sudah melebihi 10 menit, jadi untuk acara selanjutnya Bu Ayu Puspa Lestiadi. Baik, sebentar ya untuk bawah. Bu Ayu sudah siap? Ya Pak, baik Pak. Maaf Pak Dede, sudah terlihat dengan jelas belum ya Pak? Sudah terlihat Bu? Sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih Pak Dede. Izinkan kami dari kelompok selanjutnya ingin mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan ya. Kebetulan judulnya kami ambil yaitu meningkatkan pemahaman literasi sosial pada usia remaja sebagai upaya mencegah gaya hidup konsumtif pada Batavia English Course yang ada di Cilandak, Jakarta Selatan. Oke, tim kami, kebetulan saya sendiri sebagai ketua, Siti Nur Cahayati, lalu Bu Ayu Puspa Lestiadi sebagai anggota pertama, lalu yang terakhir Bu Ratna Dumila sebagai anggota kedua. Lokasi PKN-nya berada di Batavia Explores ya, di Jalan Bakba, RT 3 RW 7 nomor 29, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. PKM yang kami lakukan itu pada tanggal 10 Maret sampai dengan 12 Maret 2023. Bu Endang ya? Oh, Bu Sulis. Oh iya, ya. Singkat terkait Batavia English Course atau bisa disebut BEC ya Pak. BEC merupakan tempat kursus bahasa Inggris yang berdiri sejak tahun 2005. Dan BEC juga memberikan pelajaran bahasa Inggris bagi masyarakat sekitar, untuk khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya. Masyarakat yang kurang mampu di sini contohnya yaitu anak yatim piatu. Dan di sini tanpa pungutan biaya atau secara gratis. Lalu peserta didik di BEC ini rata-rata pada usia remaja. Pengelolanya yaitu Bapak Dedi Sumantri, SS MPD. Latar belakangnya, berdasarkan hasil observasi yang kami telah lakukan pada BEC, ditemukan permasalahan terkait remaja pada BEC Cilandak pada saat ini rata-rata masih minim pengetahuan terkait dengan literasi keuangan yang bisa berakibat pada gaya hidup yang konsumtif di dalam kehidupan sehari-hari, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dewasa ini banyak dijumpai ya Pak perilaku konsumtif yang berlebihan di kalangan usia remaja. Hal tersebut dikarenakan memang secara psikologis remaja masih berada dalam proses pembentukan
jati diri dan sangat sensitif terhadap pengaruh dari luar. Remaja yang belum memiliki penghasilan sendiri dan hanya mengandalkan uang saku dari orang tua, belum ngerti cara mengelola keuangan dan memperoleh sumber keuangan. Lalu salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari perilaku konsumtif adalah dengan memiliki pengetahuan keuangan yang baik yang disebut dengan literasi keuangan. Agar mampu bertahan pada era abad 21 ini, masyarakat harus menguasai 6 literasi dasar. Salah satunya adalah literasi keuangan. Lalu solusi target luaran yang mendasar yang ditawarkan oleh kami selaku penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memecahkan masalah ini adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada peserta didik BIC Cilandak yang dikemas dengan nama kegiatan meningkatkan pemahaman literasi finansial pada usia remaja sebagai upaya mencegah gaya hidup konsumtif pada Batavia English Course Cilandak. Lalu tujuan pelaksanaan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan atau mensosialisasikan tentang pentingnya pemahaman literasi finansial untuk mengelola keuangannya. Dengan begitu, remaja akan mengerti mengenai konsep pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang sekedar hanya keinginan. Dengan pemahaman hal tersebut, maka remaja diharapkan akan lebih mampu untuk mengontrol keuangan-keuangan yang mereka gunakan agar terhindar dari gaya hidup yang konsumtif, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Lalu skema kegiatan yang kami lakukan, pertama ada sambutan dari Ketua Pengurus ya, Bapak Dedi Sumantri, SSMPD. Lalu yang kedua, ada penyampaian materi pertama oleh Ibu Ratna Dumilah, SEMM. Lalu yang ketiga, ada penyampaian materi kedua oleh Ibu Ayu Puspa Lestiadi, SEMM. Lalu yang keempat, ada review materi. Ini perwakilan dari salah satu peserta. Jadi peserta diminta untuk mengulang materi yang sudah disampaikan. Lalu yang kelima, kita juga ada sesi tanya jawab ya. Ini juga perwakilan dari beberapa peserta yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan. Dan juga ada sedikit hadiah untuk peserta yang bisa menjawab dengan baik dan benar. Lalu sesi yang terakhir kita melakukan foto bersama. Mohon maaf Ibu, waktunya sudah habis Bu. Sudah 10 menit. Oke Pak. Iya. Terima kasih Bu atas presentasinya. Iya, karena waktunya kita memang dikasih waktu 10 menit saja, gitu Bu. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, untuk peserta selanjutnya atas nama Pak Armansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ini materinya sudah dikirim ke saya ya Pak? Pak Dede. Iya, baik Pak. Saya punya PPT udah Pak ya? Iya, ini saya share ya Pak. Ya. Terlihat ya Pak. Waktunya 10 menit ya Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita sampai masih bisa berkumpul di acara ini. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang PKM kami yang mengambil judul menumbuhkan minat berwirausaha dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga pada warga PKBM Cipta Cendika Cipondo, Kota Tangerang. Kebetulan kami melaksanakan bertiga, saya sendiri, kemudian Bapak Dr. Andes Nepo, kemudian Bapak Ahmad Barsah, kemudian kami didampingi juga
dua mahasiswa, yaitu Pasrin Istiqomah dan Rizky Wulandari. Analisis situasi permasalahan yang terjadi di PKBM ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada kelompok keluarga warga PKBM Cipta Cendekia Cipondo, Kota Tangerang. Kami menemukan beberapa fenomena terkait permasalahan yang akan masalah ketahanan ekonomi, dan sebagian besar kelompok keluarga tersebut kondisi disebabkan banyaknya kepala keluarga yang berprofesi sebagai pekerja pada suatu perusahaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja akibat adanya pandemi atau COVID-19. Sehingga kami menyusun rumusan masalah, tujuan serta manfaat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Permasalahannya dalam kondisi sehari-hari, keluarga tidak luput dari adanya masalah-masalah baik dari sisi internal maupun eksternal. Kemudian tujuan diharapkan dengan kegiatan ini dapat mampu meningkatkan perekonomian di dalam keluarga masing-masing, serta juga dapat meningkatkan kualitas hidup agar tingkat kemiskinan Indonesia tentunya berkurang, dan pada sisi lain juga memotivasi warga Kelurahan Cipondo untuk dapat berwirausaha. Pengenalan kemudian perencanaan kegiatan dengan pihak PKBM Cipta Cendekia dan perwakilan masyarakat setempat. Kemudian tahap kedua, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan agenda yang telah disusun. Kemudian tahap ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi selama pengabdian. Hasil kegiatan yang kami dapatkan itu berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada masyarakat warga PKBM Cipta Cendekia di Cipondo, Kota Tangerang. Dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dan signifikan dalam membuka pola pikir masyarakat setempat dan juga menyadari bagaimana mengetahui kemampuan yang dimiliki untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna menunjang terciptanya UMKM baru, dan pada sisi lain juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuat peluang bisnis baru sebagai macam potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi kegiatan ini kami laksanakan pada hari Sabtu 18 Maret 2023 sampai 21 Maret 2023 di Sekretariat PKBM di Cipondo. Metodenya adalah memberi motivasi tentunya kepada peserta, kepada audiens yang terkhusus banyak generasi muda tentunya, sehingga mereka bisa termotivasi untuk membuka UMKM atau berwirausaha. Itu barangkali yang saya bisa paparkan karena waktu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Dede sebagai moderator. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Jika Bapak Ibu tidak ada yang bertanya mengenai materi kali ini, saya lanjutkan ke Ibu Wahyu Nurul Faroh. Bu Wahyu Nurul Faroh, apakah sudah hadir di sini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, Bapak butuh waktu saya kirim PPT-nya dulu ya. Oh, Ibu belum siap ya PPT-nya ya, Bu ya? Udah ada, saya kirim. Mau di-share ya? Apa gimana? Ya, Ibu boleh kirim PPT-nya ke WA saya, Bu ya. Oh, siap. Oke, saya kirim dulu apa presentasi dulu, Pak? Ya, Ibu kalau sudah buka di depan laptop dan sudah siap PPT-nya nggak apa-apa, Ibu share screen aja, Bu, PPT-nya, Bu. Oh ya udah, saya kirim dulu aja. Mangga yang dulu, yang lain duluan aja, Pak. Silahkan. Saya kirim dulu. Baik, peserta selanjutnya Bu Fahmi Susanti. Bu Fahmi, apakah PPT-nya sudah siap, Bu? Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Sebentar ya, Pak. Baik, Bu. Silakan di-share, Bu. Share dulu.
Betul, Pak. Baik Bu, silakan Bu. Waktunya 10 menit ya Bu. Ya, sudah terlihat Pak Dede? Sudah terlihat Bu, sudah terlihat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mendesiminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat kita. Yang terhormat Bapak Dede Solihin selaku moderator Forum 3 dalam rangka desiminasi hasil kegiatan PKM. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sebagai peserta desiminasi pada kegiatan ini. Perkenankan dan izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk mendesiminasikan hasil PKM kami. Adapun tim PKM kami adalah di sini Fahmi Susanti, saya sendiri selaku ketua, lalu anggota tim lainnya adalah Ibu Raden Roro Ayu Etarini dan Ibu Angsi Suraya. Tema yang kami angkat di kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah optimalisasi strategi marketing dalam peningkatan daya saing produk UMKM di Matlabul Hidayah Cisauk. Adapun latar belakang dari kami mengangkat tema ini dikarenakan UMKM itu mempunyai peran strategis. Usaha mikro, kecil, dan menengah ya mempunyai peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Lalu UMKM juga ini mempunyai peranan dalam membantu upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Nah, dengan adanya sektor UMKM ini, pengangguran akibat penyerapan angkatan kerja dapat terserap dengan berdirinya UMKM ini. Lalu, adapun kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil menengah agar mampu meningkatkan daya saing usahanya dengan memberikan pengetahuan manajemen strategi yang terdiri atas manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Target yang ingin kami capai melalui kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan dalam bidang pemasaran, khususnya di media digital, baik e-commerce ataupun media digital lainnya, secara maksimal sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan dalam peningkatan daya saing produk UMKM setempat. Luaran yang kami harapkan adalah melalui kegiatan ini tercipta optimalisasi strategi marketing dalam pelaksanaan atau pemberdayaan daya saing produk UMKM. Pengabdian ini dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Adapun metode kegiatan yang digunakan pada acara ini adalah diawali dengan survei tempat, lalu persiapan sarana prasarana, pelaksanaan kegiatan, dan diakhiri dengan evaluasi. Pengabdian yang dilakukan bekerjasama dengan Desa Cisauk, UMKM Desa Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan menganalisis permasalahan yang ada di tempat tersebut, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dalam melatih UMKM setempat setelah kami lakukan analisis. Adapun target yang ingin dicapai melalui kegiatan pengabdian ini adalah pemanfaatan media digital, baik e-commerce ataupun media digital lainnya. Diharapkan dapat digunakan secara maksimal sebagai strategi penjualan dalam peningkatan daya saing UMKM setempat, yaitu UMKM Cisauk, Kabupaten Tangerang. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah peningkatan penjualan dengan memberikan pelatihan dasar manajemen strategi, membuka wawasan dan menanamkan semangat serta rasa percaya diri kepada para UMKM, dan pada akhirnya dapat meningkatkan semangat berwirausaha para UMKM tersebut. Selain wawasan dan semangat, melalui kegiatan ini juga kami harapkan
atau kami lakukan kegiatan dengan cara memberikan pengetahuan dan beberapa keterampilan dasar dalam bidang marketing dan digital marketing yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ini dapat memberikan kontribusi kepada para pelaku usaha kecil menengah tersebut. Lalu diharapkan dengan kegiatan PKM ini terciptanya ruang bagi UMKM agar berpikir kreatif, dapat membentuk SDM baru dalam UMKM, dapat menumbuhkan SDM yang berkualitas di bidangnya, serta dapat menciptakan peluang usaha bagi warga di Desa Cisauk, Kabupaten Tangerang khususnya. Adapun permasalahan dari hasil observasi dan wawancara yang kami temukan adalah masih rendahnya manajemen peningkatan produk yang diterapkan di UMKM. Lalu masih minim pengetahuan terkait digital marketing dan masih minim pengetahuan tentang strategi pemasaran. Tujuan telah kami bahas tadi, diharapkan dengan peningkatan, dengan pemberian pelatihan yang kami berikan, lalu beberapa materi yang kami sampaikan diharapkan selain peningkatan dari SDM tersebut dalam wawasan mereka, lalu dapat meningkatkan juga jumlah atau kuantitas penjualan dari hasil pelatihan UMKM yang kami berikan ini. Adapun metode dari kegiatan PKM ini adalah kegiatan PKM kami lakukan pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2023, yaitu pada semester genap ya 2022-2023. Pesertanya adalah anggota UMKM Cisauk Kabupaten Tangerang. Tempat lokasi Kecamatan Cisauk Tangerang, dan teknik yang kami lakukan penyuluhan, pelatihan, serta ceramah tanya jawab interaktif ya. Metode diawali dengan survei tempat pelaksana kegiatan, persiapan sarana, pelaksanaan, dan dilakukan evaluasi. Prosedur kegiatannya adalah koordinasi dengan mitra terkait dengan penyusunan jadwal kegiatan, persiapan penyuluhan dan pelatihan, penyuluhan tentang strategi pemasaran, pelatihan menggunakan digital marketing. Selanjutnya, ketiga metode tersebut diimplementasikan dalam 3 tahapan utama: persiapan program, di mana ragam kegiatannya adalah pembentukan tim, asesmen awal pada tim dan UMKM, lalu tahapan kedua adalah pelaksanaan program, di mana ragam kegiatannya adalah penyuluhan dan pendampingan UMKM, dan tahapan selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut program, di mana ragam kegiatannya adalah evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut dari laporan program yang telah dilakukan. Sasaran yang dibimbing dalam salah satu bentuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh sasaran PKM ini adalah di sini kami membimbing tentang promosi akun Shopee melalui tautan link pada status WhatsApp, menggunakan media sosial Instagram. Ini bentuk-bentuk dari cara pemasaran secara digital, ya. Menambahkan akun e-commerce melalui Tokopedia, membuat website sendiri, bekerjasama dengan penyedia layanan pesan antar. Ini belum ya, hanya kami sampaikan saja teorinya. Bekerjasama dengan orang yang berpengaruh, misalkan seorang Telegram, lalu adanya promosi yang unik dan menarik pada saat mereka melakukan pengiklanan produk yang akan mereka tawarkan. Mohon maaf Bu Fahmi, waktunya sudah habis Bu. Makasih Pak Solihin dan Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Ayu Nurul Faroh. Bu Ayu, apakah sudah siap Bu materi PPT-nya Bu? Halo Bu Ayu. Pak, kenapa Pak Dede? Ya, gimana Bu? Sudah siap apa belum Bu? Sudah Pak, kan tadi yang bersama Mbak Siti Nur Cahayati
Yang tadi kedua. Saya sudah. Yang tadi sama Mbak Siti yang presentasi. Ayo yang lain Pak Dede. Iya, ini Bu Wahyu Nurul Faroh. Wahyu Nurul. Wahyu Nurul Faroh. Pak, saya terakhir aja boleh ya, karena sambil ngajar saya mohon maaf. Baik. Untuk saya terakhir aja. Baik, untuk selanjutnya Ibu Rizka Putri. Ibu Rizka ada, Bu? Bu Rizka sudah hadir? Bu Rizka ada? Tidak ada ya? Maka kita ke peserta selanjutnya, Ibu Jenny Andriani. Ya, baik. Suara saya terdengar, Pak Dede? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke. Saya coba share screen. Iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Ada di Bluetooth. Apakah terlihat? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Yang tadi Bu Fahmi sudah ya, Bu, di Pak, Bu Fahmi mohon di stop, Bu, itunya, Bu. Share screen-nya, Bu. Tampil Bu Jenny. Maaf. Sudah. Lupa. Bentar, saya coba slideshow. Baik ya, saya akan mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Dede Solihin yang telah memberikan waktu untuk tim kami memaparkan untuk hasil pengabdian kepada masyarakat dengan judul pelatihan berbasis online untuk UMKM di Kampung Cibelut, Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk. Adapun tim PKM kami, yaitu ketuanya Ibu Carolina yang hari ini berhalangan untuk memaparkan, dan saya sendiri Ibu Jenny Andriani, dan juga anggota berikutnya adalah Ibu Ida Nurlina. Baik, saya akan lanjut. Latar belakang dengan kita melakukan pengabdian kepada masyarakat ini, di mana pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian, serta proses belajar yang terencana. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membantu mengembangkan kemampuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa pelatihan dapat dijadikan sebagai sarana yang berfungsi untuk memperbaiki masalah kinerja organisasi seperti efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, pelatihan juga merupakan upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, ataupun perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mencapai tujuan organisasi, di mana untuk membentuk para UMKM memiliki keterampilan yang baik. Nah, menyikapi hal tersebut, kegiatan PKM ini ingin mengajak dan memotivasi para UMKM untuk melakukan peningkatan keterampilan dalam memperoleh bakat atau kompetensi yang memiliki banyak manfaat. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan, kami adakan di Pondok Pesantren Matlaub Hidayah, yaitu di Kampung Cibelut, Desa Cibogo, Cisauk,
di mana waktu pelaksanaan kami adakan di tanggal 25-26 Februari 2023. Tujuan PKM ini adalah memberikan berbagai pengetahuan, keterampilan berbasis online untuk meningkatkan kemampuan bagi para UMKM, meningkatkan produktivitas bagi para UMKM, serta menjalin kerjasama yang baik yang di kemudian hari bisa tercapai hasil sesuai dengan tujuan bersama. Metode yang kami lakukan adalah metode TRAMA, di mana digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pemahaman terhadap pentingnya pelatihan berbasis online kepada UMKM, dan juga ada metode tanya jawab, di mana metode ini sangat penting bagi para UMKM karena dapat bertanya langsung mengenai hal-hal yang kurang dipahami pada saat narasumber mempresentasikan materi mengenai pelatihan berbasis online. Untuk hasil dari PKM ini, di mana memberikan pengetahuan atau knowledge bahwa dengan mengikuti pelatihan berbasis online, pastinya dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan tersendiri bagi para UMKM. Dan online training ini sebagai alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi para UMKM, di mana saat ini di teknologi kita ini kita ketahui sudah berbasis digital, ya. Untuk itu mereka harus mengetahui konsep-konsep bagaimana pelatihan berbasis online. Dan pastinya manfaat pelatihan berbasis online ini sangat penting untuk mereka kuasai. Adapun saran dari pelaksanaan PKM ini semoga dapat berkembang lebih luas, dan khususnya dalam memberi pemahaman dan keterampilan mengenai pelatihan berbasis online bagi UMKM di Kampung Cibelut, Desa Cibogor, Kecamatan Cisauk, ya. Sepertinya ya ini yang bisa kami paparkan untuk hasil PKM mengenai pelatihan berbasis online. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Dede Solihin. Pak Dede, mungkin karena saya cepetan ya waktunya. Baik Pak Dede, saya kembalikan kepada Pak Dede. Baik Ibu, terima kasih atas presentasinya. Waktunya masih ada 4 menit lagi. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dengan Ibu Jenny Andriani terkait dengan hasil diseminasinya? Tidak ada ya. Jika tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan kembali dengan Ibu Tutri Indraswari. Ya, Bapak. Silakan Bu, waktunya 10 menit ya Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Bersama ini kami ingin memaparkan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dengan judul sosialisasi pengenalan konsep uang dan manfaat manajemen keuangan pada siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Tangerang Selatan yang telah kami laksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Februari 2023. Adapun tim dari kegiatan PKM kami ini terdiri dari Ibu Tutri Indraswari selaku Ketua PKM, kemudian ada Ibu Puspa Lestiadi, kemudian ada Ibu Kartika Saridewi. Selanjutnya adalah latar belakang kegiatan PKM. Yang pertama, uang ialah sumber yang sangat umum dan diketahui oleh semua orang. Kedua, manajemen keuangan adalah seorang individu untuk melakukan perencanaan keuangan. Yang ketiga, di Indonesia masih sangat jarang sekali memiliki lembaga keuangan, lembaga pendidikan yang fokus pada pengetahuan tentang uang dan keterampilan mengelola keuangan. Yang keempat, masyarakat kita juga terkenal tabu jika anak-anak membicarakan uang karena dianggap belum dewasa.
Yang kelima, pentingnya pendidikan keuangan. Tujuan masyarakat PKM ini, pertama, untuk tujuan umumnya adalah dalam memberikan sosialisasi pengenalan konsep uang dan manfaat manajemen keuangan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tanggerang Selatan. Yang kedua, tujuan khususnya diantaranya adalah memberikan sosialisasi tentang konsep uang dalam kehidupan sehari-hari anak sekolah dasar. Kemudian, memberikan pelatihan mengelola dan mengatur keuangan pada anak sekolah dasar. Metode kegiatan yang kami lakukan pada saat kegiatan PKM adalah metode ceramah, metode diskusi, dan metode pelatihan. Untuk metode ceramah, kami ada kegiatan menerangkan materi kegiatan. Menerangkan materi kegiatan ini adalah kita melakukan penerangan materi kegiatan, kemudian menerangkan apa latar belakang dari kegiatan PKM kami, kemudian kami menerangkan apa tujuan PKM dan apa yang diharapkan dari kegiatan PKM itu. Kemudian ada diskusinya, ada tanya jawab, kemudian ada saran dan pendapat. Kami melakukan tanya jawab kepada peserta PKM. Para peserta dipersilahkan memberikan pertanyaan kepada kami mengenai hal yang mungkin masih kurang paham atau apa yang ingin disampaikan seputar materi yang telah diberikan. Kemudian kami juga memberikan pertanyaan kepada para peserta, dan untuk memberikan motivasi bagi yang bisa menjawab, kami berikan hadiah yang menarik. Sumbang saran dan pendapat adalah dimaksudkan apabila ada peserta yang memiliki masukan atau saran dan pendapat untuk peningkatan kegiatan PKM selanjutnya. Lalu metode pelatihannya adalah mengenalkan konsep uang, simulasi, mengelola uang jajan. Selanjutnya kegiatan PKM-nya adalah satu, mengenalkan konsep uang dan simulasi mengelola uang jajan para siswa. Di sini diantaranya adalah mengenalkan jenis uang, konsep uang rupiah dan nominal uang pada anak, mulai dari nominal Rp100, Rp200, hingga yang paling besar adalah Rp100.000. Kemudian mengenalkan fungsi uang sebagai alat transaksi. Contohnya jika ingin membeli makanan, maka kita harus memberikan uang ke penjual. Seperti itu. Kemudian mengenalkan tentang menabung dan bagaimana menyisihkan sebagian uang jajan mereka. Kemudian pengkondisian situasi di lingkungan sekolah. Dikarenakan waktu dan tempat yang terbatas, maka tidak semua siswa SD Negeri 1 diikutsertakan dalam kegiatan. Kami membatasi peserta hanya untuk siswa kelas 5 SD Negeri 1. Yang ketiga, partisipasi pada kegiatan PKM terkait materi yang disampaikan adalah partisipasinya yang dimaksud ini yaitu partisipasi dari para peserta siswa kelas 5 SD, di mana siswa tersebut diharapkan partisipasinya dalam kegiatan tanya jawab, diskusi, maupun sumbang saran dan pendapat agar PKM ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para peserta PKM khususnya. Kesimpulan dari PKM kami adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPM Universitas Mamulang yang dilakukan oleh dosen-dosen universitas pada program studi manajemen telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari pelaksanaan kegiatan SD Negeri 1 Tanggerang Selatan. Harapan kami selaku dosen dengan pengabdian ini siswa dapat memahami pentingnya memahami konsep uang, mulai mengerti bagaimana manajemen keuangan sendiri saat ini. Materi yang kami itu tentang pengenalan konsep uang, macam-macam dari jenis uang, fungsi uang, dan belajar mengenal manajemen keuangan yang berguna untuk mengatur dan mengelola uang yang diperoleh dengan baik guna memperoleh tujuan yang diharapkan. Untuk kegiatan PKM ini, dalam kegiatan ini mungkin banyak kekurangan yang ada. Untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dalam rangka perbaikan untuk kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di masa yang akan datang. Semoga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar Universitas Pamulang.
Dan di sini ada dokumentasi pada saat kegiatan PKM kami. Di antaranya adalah pemberian plakat kepada kepala sekolah SD Negeri 1 Tangerang Selatan. Kemudian ada pembukaan oleh kepala sekolah yang dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber PKM. Dan diakhiri dengan kegiatan foto bersama dengan para siswa SD Negeri 1 Tangerang Selatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih Bu Tutri atas presentasinya. Bapak, Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan hasil diseminasi Ibu Tutri Indraswari? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kembali ke peserta selanjutnya, yaitu atas nama Susilawati. Ibu Susilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya. Oke, di sini saya mau menggantikan Ibu Susilawati untuk presentasi. Ini yang saya gimana Pak untuk PPT-nya di-share, Pak. Yang mana ya? Aduh, Pak. Saya kirim ke Bapak dulu aja ya. Soalnya belum siap ya, Pak. Caranya share screen, Pak. Share screen, Pak. Di situ ada tulisan share screen. Bapak bisa share screen PPT-nya, Pak. Ya. Bagikan ya, Pak. Bagikan. Soalnya saya ini pakai HP. Ya, baik, Pak. Bapak kirim aja PPT-nya ke saya ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Pak, ini kita ke dosen berikutnya aja ya, Pak, untuk ringkas waktu gitu ya, Pak. Untuk, oh, gitu ya, dulu. Ya, kan sambil menunggu video Bapak, saya kan harus download dulu. Itu kan memakan waktu juga ya, Pak. Kita ke dosen berikutnya, Pak Patan Arik. Pak Patan, silakan, Pak. Iya, terima kasih Pak Dede Solihin. Saya sudah kirim materi ya Pak. Baik Pak, ini sudah saya buka materinya. Ya. Belum tampil nih Pak di saya. Oh iya. Silakan Pak, waktunya 10 menit ya Pak. Silakan Pak Patan. Saya belum tampil nih Pak. Oh baru siap. Oke. Izin mulai Pak Dede Solihin. Baik Pak, silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Bapak Dede Solihin selaku moderator pada room 3 kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati pula, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya. Izinkan saya Fathan Arif dalam mempresentasikan hasil PKM kami. Di sini kami melakukan presentasi di Batavia English Course Jakarta Selatan pada tanggal 10 sampai 12 Maret 2023. Izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah saya sendiri dengan Fathan Arif, yang kedua Bapak Abdul Aziz, dan yang ketiga adalah Ibu Susilawati. Di mana judulnya ini adalah sosialisasi peran komunikasi dan public relation dalam meningkatkan kreativitas generasi milenial pada Batavia English Course Jakarta Selatan. Silakan Pak Dede, boleh dilanjut.
Ya, lokasi PKM-nya di Jalan Bakti 2 RT 3 RW 7 nomor 29, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebetulan tidak jauh dari BEC ini kita memberdayakan masyarakat sekitar, terutama siswa-siswa usia sekolah agar bisa terus beraktivasi di dalam kegiatan berbahasa Inggris, khususnya dalam kursus bahasa Inggris ini. Boleh lanjut, Pak Dede? Ya, di latar belakang kali ini kami mengusung judul dengan dua variabel yang memang ada keterkaitannya. Yang pertama itu komunikasi dan public relation, di mana pada saat kami observasi ke sana itu masih terdapat kurangnya komunikasi antar anggota belajar di sana, khususnya di Batavia English Course, sehingga komunikasi ini hanya sebatas via chat aja, mungkin via media sosial saja, sehingga banyak multitafsir yang terjadi. Oleh karena itu, kami berusaha untuk mengaitkan kembali, untuk mengumpulkan teman-teman apa namanya siswa yang akan belajar di kursus Batavia English Course ini untuk berkomunikasi dengan baik, khususnya dan satu sisi tatap muka dan satu lagi yaitu public relation tentang hubungan ke masyarakat, bagaimana bisa bersosialisasi dan mempromosikan BEC ini lebih bagus lagi ke depan. Silakan Pak Dede dilanjut. Ya, mengutip sedikit para ahli, menurut Effendi tahun 2006, komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun secara lisan, atau mungkin juga melalui media. Jadi banyak sekali cara menggunakan komunikasi sehingga komunikasi itu bisa efektif dan efisien. Salah satunya kita menggunakan tatap muka. Nah, tatap muka memang sudah jarang dilakukan oleh beberapa masyarakat, tapi alangkah baiknya di Batavia English Class ini, karena kalau dilakukan secara virtual mungkin belum memadai. Jadi diharapkan bisa tatap muka langsung, bisa menyerap ilmu langsung dari para tutornya agar ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik dan diterima dari komunikasi ke komunikan. Lanjut Pak Dede. Boleh dilanjut Pak? Baik. Iya. Ini Pak ya? Boleh Pak, di sampai sini juga nggak apa-apa. Untuk tujuan komunikasi itu sendiri, yang pertama agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan yang disampaikan dari orang lain. Yang ketiga, adanya ide, gagasan maupun pemikiran pribadi yang dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang terakhir adalah penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya mengerjakan kerja bakti, sosialisasi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Ya, boleh lanjut Pak Dede. Nah, di variabel yang kedua yaitu variabel public relation, di mana menurut Frank Jefkin dalam Mariam dan Priantini tahun 2018, public relation merupakan sebuah aktivitas meringkas kepaduan dalam berkomunikasi dengan sistematis kepada publiknya untuk mendapatkan visi khusus yang berlandaskan pada aspek pandangan. Jadi menurut kami public relation ini salah satu wadah yang bisa menjalin kerjasama dalam skop sosial maupun skop yang lebih besar lagi. Jadi dapat juga mempromosikan Batavia English Course ini tidak hanya sebatas kursus bahasa Inggris saja, tapi sebagai media untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan ilmu, dan mungkin sampai ke batas yang lebih jauh lagi itu seperti bakti sosial terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperdayakan bahasa Inggris ini
tidak hanya sebatas buku panduan saja, tidak sebatas retorika saja, tapi bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan juga harapan kami bisa digunakan untuk masa depan adik-adik peserta kursus Batavia English Course. Oke Pak, boleh selanjutnya Pak? Silakan. Ya, kami mengutip sedikit fungsi dari public relation. Menurut S. Balkan Melvin S. Sapo tahun 1983, di mana public relation ini berfungsi untuk menginformasikan. Jadi ada keterkaitan sedikit daripada komunikasi dan public relation. Intinya penyampaian informasi kepada semua pihak yang terkait dalam menciptakan adanya saling pengertian, saling memahami. Jadi pesan yang disampaikan dapat dimengerti, dapat dijalankan, dan dapat diaplikasikan. Kemudian didasarkan pada kenyataan, kebenaran, dan pengetahuan yang jelas, lengkap, dan perlu diinformasikan secara jujur, jelas, dan objektif. Nah, kami menggarisbawahi bahwa objektif ini dilakukan secara menyeluruh dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena kalau misalkan kita hanya kepada 1-2 orang saja, terkadang informasi itu bisa kurang, bisa lebih. Nah, untuk itu kami mengumpulkan media, di dalam satu media mengumpulkan para siswa di sini agar semua informasi dapat tersampaikan secara lugas dan dapat dipahami melalui beberapa media dan ilustrasi yang kira-kira langsung masuk pada tepat sasaran kepada siswa-siswa tersebut. Boleh lanjut Pak Dede? Ya, di sini kami merangkum sedikit dari skill public relation. Yang pertama adalah komunikasi, di mana komunikasi ini menurut kami berperan penting dalam meningkatkan public relation daripada Batavia English Course tersebut. Yang kedua, melakukan riset. Apa sih kendalanya sehingga Batavia English Course ini peminatnya agak sedikit berkurang, karena salah satunya adalah kendala pandemi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Inilah yang kami harapkan dari peran Batavia English Course untuk menciptakan siswa atau kelompok anggota yang mampu berpikir kreatif dan membangun. Di satu sisi kita memerlukan hal yang terbaru yang bisa meningkatkan kualitas daripada siswa itu sendiri. Yang keempat adalah bahasa asing, baik itu bilingual atau multilingual. Minimal siswa di sana bisa menguasai bahasa Inggris. Itu harapan kami. Apalagi bisa lebih dari bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Jerman dan bahasa Jepang dan lain sebagainya. Itu harapan kami ke depan. Mohon maaf sekali lagi. Yang kelima adalah paham. Sudah habis Pak. Mohon maaf Pak Patan, waktunya sudah habis Pak. Oh, sudah habis Pak. Terima kasih habis, Pak Dede. Iya, terima kasih. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede atas presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Susilawati. Ini PPT-nya sudah saya kirim. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas dulu aja Pak ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati moderator Bapak Didi serta semua dosen yang ada di forum ini. Di sini saya mewakili dari kelompok kami yang beranggotaan Bu Susilawati sebagai ketua, saya sendiri Saukir sebagai anggota, dan Ibu Ani Meriati. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari pengabdian kepada masyarakat dengan judul Sosialisasi Peran Generasi Milenial dalam Perencanaan Keuangan yang Efektif dan Efisien di Era New Normal di Asrama Yatim dan Duafa Khalifatul Rasul yang ada di Pamulang 2. Lanjut Pak. Oke. Latar belakang.
Gaya hidup remaja saat ini cenderung konsumtif dan boros karena pengaruh lingkungan dan iklan produk. Belum banyak remaja yang memiliki kesadaran dan mengetahui pentingnya perencanaan keuangan atau financial planning. Pentingnya penerapan perencanaan keuangan sejak dini sebagai bekal kemampuan mengelola keuangan di masa yang akan datang atau masa depan. Lanjut. Tujuan pengabdian. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Selain itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, keberadaan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi besar kepada pengembangan dan penerapan keilmuan dalam masyarakat. Ya Pak, lanjut. Boleh lanjut Pak. Ini aja. Tujuan. Ya, ada landasan teori, itu perencanaan keuangan merupakan proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Ya, lanjut Pak. Manfaat perencanaan keuangan. Ada beberapa manfaat untuk perencanaan keuangan, antara lain yaitu panduan untuk mengelola keuangan. Yang selanjutnya memaksimalkan sumber pendapatan yang dimiliki. Yang ketiga melakukan penghematan. Yang keempat memulai investasi dan memiliki pendapatan pasif. Yang kelima mengurangi kecemasan akan masa datang. Dan yang terakhir mewujudkan impian. Ya, lanjut. Metode dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu yang pertama identifikasi masalah yang ada di pihak mitra, yaitu di sini di Asrama Yatim dan Duafa Khalifatul Rasul. Ya. Survei lapangan, terus pelaksanaan kegiatan PKM di Asrama Yatim dan Duafa Khalifatul Rasul itu beralamat di Jalan Benda Timur 7, Blok F nomor 32, Pamulang 2, Tangerang Selatan, Banten. Pelaksanaannya tanggal 11 sampai 12 Maret 2023. Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan ini melalui diskusi atau tanya jawab tentang permasalahan seputar perencanaan keuangan yang dihadapi pihak mitra. Lanjut Pak. Adapun hasil pengabdian kepada masyarakat, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, para peserta dari Asrama Yatim dan Duafa Khalifatul Rasul belum banyak di antara mereka yang memiliki kesadaran dan mengetahui pentingnya perencanaan keuangan atau financial planning. Selain itu, para peserta juga belum begitu memahami pentingnya penerapan perencanaan keuangan sejak dini sebagai bakal kemampuan mengelola keuangan di masa depan. Namun setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta menjadi bertambah wawasan dan pemahamannya terkait pentingnya perencanaan keuangan dan penerapannya sejak dini sebagai bekal kemampuan mengelola keuangan di masa depan. Adapun kesimpulannya yaitu perencanaan dan pengelolaan keuangan menjadi hal yang penting bagi generasi milenial agar dapat mencapai kesejahteraan di masa mendatang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Pamulang yang dilaksanakan oleh dosen-dosen program studi manajemen telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari tempat pelaksanaan kegiatan ini, yaitu Asrama Yatim dan Duafa Khalifatul Rasul. Harapan kami dengan pengabdian ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat khususnya terkait perencanaan keuangan bagi generasi milenial sehingga mereka memiliki panduan dalam pengelolaan keuangan untuk mewujudkan impian di masa depan. Oke. Mungkin
itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sawukir atas presentasinya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya mengenai hasil diseminasi dari Pak Sawukir? Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke Ibu Yeni Liana Sari. Ibu Yeni, apakah sudah ada? Sudah hadir? Ada, Pak. Baik, Ada, Ibu. Pak Dede. Ya, silakan Bu. PPT-nya ditampilkan. Waktunya 10 menit ya, Bu. Baik, Pak. Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian. Dalam pengabdian kepada masyarakat kali ini dari tim kami membawakan tema tentang strategi mengembangkan usaha dengan e-commerce di TikTok Shop official di Tangerang Selatan yang sudah diselenggarakan pada tanggal 11 dan 12 Maret di tahun 2023. Dengan ketuanya sendiri itu saya Yeni Liana Sari dan ada anggota pertama dengan Bapak Abdurrahman dan anggota kedua dengan Ibu Naria. Baik, di sini ada mitra kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami melakukan kerjasama dengan TikTok Shop Official di Pondok Aren Tangerang Selatan yang diwakili oleh karyawan beserta jajarannya. Untuk TikTok Shop Official sendiri adalah perusahaan yang bergerak di penjualan pakaian yang berlokasi di Jalan Masjid Al-Ikhlas nomor 18 dan 21 di Tangerang Selatan. Untuk masalah mitra sendiri, dari hasil survei dan wawancara dengan karyawan, bahwa permasalahan yang ada sekarang ini dan masih berlanjut, salah satunya yaitu masih kurangnya permodalan usaha dalam e-commerce, di mana usahanya ini berfokus pada penjualan pakaian, serta bagaimana kiat manajemen wirausaha dalam pengelolaan usaha e-commerce tersebut. Selain itu, para karyawan usaha produktif membutuhkan pelatihan dasar kepemimpinan, meningkatkan produktivitas di tengah era penjualan yang serba daring, dan meminimalisasi dampak negatif penggunaan smartphone untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Di sini kami memberikan solusi permasalahan. Untuk solusi yang diberikan terhadap permasalahan mitra di karyawan TikTok Shop yang merupakan remaja sampai dengan dewasa berusia produktif, kami selaku dosen Universitas Pamulang dan para mahasiswa memberikan bantuan berupa pemberian penyuluhan bertema kiat-kiat manajemen usaha tergolong baru melalui disiplin ilmu kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana, serta hingga tata kelola organisasi sosial kemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mereka untuk melakukan kegiatan kemitraan melalui permodalan usaha dan pengenalan lebih dalam lagi tentang e-commerce. Dan untuk strategi permasalahannya sendiri, yang pertama kami memanfaatkan teknologi, melakukan kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan internet, atau dapat membuat pembukuan dengan menggunakan komputer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, kami menggunakan sosial media
Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media, contohnya seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand atau produk atau jasa menggunakan media elektronik atau digital. Dan yang keempat ada mobile friendly. Dari tingginya jumlah pengguna smartphone dan produk gadget lainnya juga perlu diperhatikan. Yang kelima, menggunakan aplikasi. Jadi dengan menggunakan aplikasi bisa menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Lalu yang keenam ada inovasi. Seperti yang diketahui bahwa di dunia bisnis sangat cepat berubah. Hampir setiap harinya ada saja sebuah tren baru. Lalu yang ketujuh, memberikan pelayanan terbaik. Tidak ada yang lebih berharga dalam dunia bisnis dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini ada metode pelaksanaan. Kita memiliki dua tahapan persiapan. Ada dua tahap. Yang pertama tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini yang pertama melalui survei awal, kami melakukan survei kepada karyawan TikTok Shop yang memiliki kebutuhan peningkatan ekonomi. Setelahnya kami simpulkan dan didefinisikan ke dalam beberapa poin permasalahan dan dibahas solusinya melalui materi penyuluhan. Lalu yang kedua ada pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran. Jadi setelah survei dilakukan, maka ditentukan lokasi pelaksanaan dan sasaran yang benar-benar membutuhkan bantuan, di mana para pelaku bisnis baik dari segi materi maupun permodalan untuk mereka memulai usahanya. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini kami memberikan pelatihan yang bersifat pemberian ceramah dan tanya jawab terkait materi-materi pengembangan kewirausahaan, serta kiat-kiat berbisnis, kemudian disempurnakan dengan pemberian donasi berupa alat penerang ruangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin usaha berjalan sesuai dengan apa yang telah dirancang kreatif, serta memulihkan ekonomi yang sempat tergerus oleh efek pandemi berkepanjangan. Sudah cukup pembahasan tentang PKM dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dengan Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni atas presentasinya. Bapak, Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka kita akan melanjutkan ke peserta berikutnya, yaitu Ibu Rizka Putri El Burdah. Ibu Rizka, apakah sudah hadir? Baik, Bapak. Saya izin sharing, mohon maaf Pak kalau keluar masuk ya Pak sinyalnya. Baik Bu, ini saya tampilkan dulu PPT-nya Bu ya. Sudah terlihat Bu ya? Ibu, apakah bisa dimulai Bu? Assalamualaikum Bu Risa. Apakah bisa dimulai Bu? Bu Risa bisa dengar suara saya Bu? Sepertinya ada gangguan ya Bapak Ibu. Karena Bu Risa ini ada gangguan ya. Mungkin bisa
alihkan ke peserta berikutnya atas nama Ayuni Rahma. Apakah ada Ayuni Rahma? Bu Ayuni Rahma? Ada. Iya. Baik, saya akan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan membawakan presentasi mengenai hasil PKM yang dilakukan tim kami pada bulan Maret yang lalu. Tema yang kami usung adalah mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan untuk UMKM. Tim PKM kami terdiri yang pertama, ketuanya adalah Bapak Tubagus Arya Abdurrahman, dengan anggotanya yang pertama adalah saya, Ayumi Rahma, dan juga Bapak Ahmad Ridho Fahrizal Khairi. Untuk waktunya dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret yang lalu. Untuk lokasinya ada di RT 002, RW 10, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sasaran PKM kami adalah pelaku UMKM yang ada di wilayah RT 002 tersebut, terutama untuk UMKM yang belum memiliki pencatatan atau pembukuan yang memadai. Gitu. Pada saat pelaksanaan, kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang kebetulan semuanya adalah ibu-ibu dengan usaha yang cukup beragam, mulai dari penyediaan makanan minuman, toko kelontong, ada juga yang memiliki usaha konveksi. Latar belakang adanya kegiatan ini, yang pertama merupakan kelompok usaha dengan jumlah pelaku terbesar dan terbukti dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang telah terjadi beberapa kali di Indonesia, seperti pada tahun 1998 yang lalu. Namun, kebanyakan dari pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan pengetahuan, terutama untuk pencatatan keuangan, dan juga seringkali hal ini menjadi hambatan dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat. Padahal, informasi ini dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Terutama banyak juga pertanyaan yang kami temui yang di lapangan, yaitu apakah usahanya sudah untung, lalu apakah harga yang ditetapkan sudah sesuai. Dengan adanya informasi mengenai kondisi keuangan ini, maka pelaku UMKM dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien terkait dengan operasional usaha mereka. Pelaku UMKM juga bisa merumuskan harga pokok penjualan dengan lebih tepat, sehingga dapat menetapkan harga jual produk yang lebih kompetitif. Untuk itu, di sini kami mencoba untuk memberikan sosialisasi mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan yang sederhana, namun masih tetap sesuai dengan aturan dan prinsip akuntansi yang ada. Di sini kami mengacu pada SAK MKM. Diharapkan penyampaian materi tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi ini dapat membuka pengetahuan dan wawasan dari peserta. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana menerapkan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan UMKM, terutama prinsip utamanya yaitu adanya pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha, karena tanpa adanya penerapan prinsip tersebut, maka akuntansi akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menyusun laporan keuangan untuk UMKM. Pemecahan masalah yang kami tawarkan di sini adalah memberikan penyuluhan dan motivasi mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi agar meningkatkan kemauan dan keinginan peserta untuk menggunakan pencatatan akuntansi dalam usahanya. Karena di sini juga kebanyakan peserta skala usahanya masih kecil, jadi mungkin masih banyak yang berpikir bahwa belum terlalu penting untuk memiliki laporan keuangan. Lalu selanjutnya peserta diperkenalkan dengan langkah-langkah pencatatan transaksi dan bagaimana caranya menyusun laporan keuangan.
Metode kegiatan yang kami pilih, yang pertama adanya ceramah. Metode ini dipilih untuk memberikan wawasan mengenai perlunya prinsip-prinsip akuntansi bagi UMKM. Selain itu juga peserta diberikan materi mengenai komponen-komponen ataupun informasi yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan yang benar, terutama untuk komponen utamanya yaitu pendapatan, beban, aset, utang, dan modal. Lalu bagaimana mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang terjadi. Selanjutnya kami juga memberikan tutorial diberikan agar para peserta mampu untuk mempraktekkan materi yang diperoleh. Tutorial ini diperlukan agar peserta lebih memahami bagaimana mencatat transaksi usaha dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan. Media yang kami gunakan adalah program Microsoft Excel, jadi diberikan contohnya, dilakukan praktik, dan juga nantinya diberikan template berupa Microsoft Excel yang ada, jadi nanti peserta tinggal memasukkan transaksi dan akan langsung keluar laporan keuangannya. Lalu juga ada diskusi, karena beragamnya bisnis yang ditekuni oleh peserta, serta skala usaha yang juga berbeda, tentu saja membuat masalah yang dihadapi oleh peserta berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan dan pencatatan keuangan usaha yang selama ini dihadapi oleh peserta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para peserta, yaitu warga yang memiliki UMKM di wilayah RT 002, berupa yang pertama pemahaman mengenai penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan, terutama ya harus dipisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Lalu juga ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan seperti beban, pendapatan, aset, liabilitas, dan ekuitas, karena pengklasifikasiannya tentu saja dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada. Lalu yang terakhir, memberikan pengetahuan dalam mencatat transaksi usaha dan juga menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi. Demikian presentasi yang saya berikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas presentasinya. Iya, Bapak. Ya. Bapak, Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai hasil diseminasi PKM ini? Masih ada sisa waktu 3 menit lagi. Jika tidak ada, maka kita masuk ke peserta selanjutnya. Bu Rizka sudah bisa, Bu Rizka? Bisa Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, bisa dimulai ya Bu? Baik, saya izin share screen Bapak. Ibu apa saya Bu? Yang share screen Bu? Boleh dari saya Pak. Baik Bu, silakan Bu. Ya, Bu. Baik, izin Bapak agar Assalamualaikum. Ada remedial nggak sama Pak Iqbal? Bimo, ada nggak? Bimo. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, nama budaya, semoga kebajikan. Yang hormat Pak Didi, selaku moderator pada siang hari ini, izinkan kami dari kelompok Ibu Dewi Santika, Riza Putri, dan Pak Aris menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kami yang dilakukan pada CV Bumi Dieng dengan judul pelaksanaan training dalam meningkatkan kinerja karyawan. Adapun latar belakang kami melakukan PKM adalah CV Bumi Dieng yang bergerak dalam usaha pariwisata, di mana perusahaan ini memiliki restoran hingga tempat wisata. Banyaknya unit-unit usaha yang dilakukan membuat para karyawannya harus lebih meningkatkan kinerja. Kenapa diperlukan kinerja? Karena para karyawan harus saling membantu untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, kecepatan, belajar aktif, emosi, sosial kritik menjadi salah satu pertimbangan di mana para karyawan perlu diberikan pelatihan agar bisa meningkatkan kinerjanya pada perusahaan.
Identifikasi masalah yang kami temui adalah pertama, bagaimana pelaksanaan training karyawan di CP Media. Yang kedua, terkait pelaksanaan pelatihan, apakah dapat meningkatkan kinerja karyawan pada CP Media. Tujuan yang kami lakukan pelatihan ini, yang pertama, mengetahui pelaksanaan training yang dilakukan di CP Media. Yang kedua, mengetahui pengaruh pelaksanaan training. Adapun training yang kami lakukan untuk para karyawan di CP Media adalah pelatihan terkait upgrade. Kami menggunakan dua landasan teori di sini, di mana landasan teori pertama terkait pelatihan karyawan menurut Suler, di mana pelatihan pada jam dan lokasi kerja bukan pada pekerjaan inti. Jadi sifatnya kalau pelatihan adalah untuk meningkatkan soft skill dari karyawan. Sedangkan landasan teori kedua kami mengacu pada Jackson 2017, di mana karyawan adalah memberikan kontribusi kepada organisasi. Oleh karena itu, diharapkan peningkatan soft skill yang diberikan kepada karyawan dapat meningkatkan kinerja organisasi CP Media. Metode yang kami lakukan pertama adalah menggunakan penjelasan teori sederhana, memberikan singkat dan sederhana konsep. Yang kedua, kami melakukan penghargaan, di mana kami langsung melakukan aktivitas pelatihan training outbound kepada para karyawan. Di sesi akhir, kami mencoba untuk melakukan evaluasi apakah pelatihan yang kami lakukan di media efektif dilakukan dan dapat meningkatkan kinerja karyawan, salah satunya di tingkat kecepatan emosi dan sosial serta fisik karyawan tersebut. Berdasarkan pelatihan outbound yang kami lakukan untuk para karyawan, kami mendapatkan 5 hasil. Yang pertama adalah program soft skill yang kami lakukan, walaupun bentuknya sederhana, tapi mampu dan dibutuhkan oleh karyawan. Yang kedua, keahlian karyawan dengan banyaknya unit usaha perlu segera untuk bisa menyesuaikan. Oleh karena itu, pelatihan training outbound ini memang ditujukan untuk meningkatkan kecepatan karyawan. Yang ketiga, karyawan merasa setelah melakukan training ini lebih percaya diri dalam mengerjakan pekerjaan. Pelatihan lintas keahlian karena di banyaknya unit usaha pada mitra membuat segala pusat kerja bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan harus bisa diselesaikan oleh satu orang. Jadi satu orang dapat diharapkan bisa memiliki beberapa skill atau mengetahui fungsi lintas yang ada di divisi lainnya. Hasil berikutnya adalah latihan ini menurut para pekerja berdampak untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan lainnya. Karena pada pelatihan outbound ini tidak hanya ditekankan tentang leadership, namun juga komunikasi serta kerjasama, terutama untuk problem solving yang ada di perusahaan juga lebih ditekankan. Kesimpulannya, pelaksanaan pelatihan outbound yang kami berikan untuk para karyawan berjalan efektif karena tingkat ketertarikan peserta yang cukup tinggi, serta pembelajaran training yang langsung dipraktikkan di daerah tempat mereka bekerja. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan dapat meningkatkan daya saing perusahaan ke depan. Kenapa? Karena melalui pelatihan outbound ini, karyawan diminta untuk lebih cepat tanggap komunikasi hingga mampu dalam memecahkan masalah yang ada di perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait PKM yang telah kami lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risa atas presentasinya. Bapak, Ibu sekalian di sini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait hasil diseminasi Ibu Risa? Waktunya masih ada 7 menit. Baik. Bila tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke peserta selanjutnya, yaitu Ibu Wahyu Nurul Faroh. Ibu Wahyu Nurul Faroh, apakah sudah siap, Bu? Assalamualaikum. Sudah siap, Pak? Sudah siap. Ibu PPT-nya sudah ada, Bu? Saya udah kirim, tapi mungkin karena agak lambat ya koneksinya. Saya kirimnya di sini aja ya. Halo? Iya, Bu. Saya share di sini aja ya, Pak. Itu tadi Ibu kirim lewat WA saya, Bu, ya? Iya, Pak. Ya, oke Bu, ini saya sudah dapat filenya Bu, saya buka ya Bu. Oke, ini yang gimana ya? Sebentar Bu ya, saya buka dulu Bu ya, PPT-nya ya. Iya, ini aku aja dari sini Pak, punten. Oh sudah ada Bu. Ya teman-teman, bisa dia. Baik Bu, silakan Bu. Ya kok gimana?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya belum terlihat. PPT-nya belum terlihat. Belum terlihat. Wait, Belum, Bu. sebentar Bapak. Join lagi. Nah, ini aku udah join, ini udah ada. Sebentar ya. Ini kan keluar. Nah, sudah terlihat, Bu. Di close aja. Udah terlihat ya, Pak? Sudah terlihat. Belum. Ini. Oh, udah. Silakan Ibu, waktunya 10 menit ya, Bu. Dimulai dari sekarang, Bu. Ya, siap. Pengabdian kepada masyarakat dengan judul optimalisasi penggunaan internet untuk membuka peluang usaha siswa SMK Sasmita Jaya 2, di mana rekan-rekan saya adalah saya sebagai ketua, saya Wahyu Nur Faroh Eskom MM, dan rekan saya Ibu Ambar Widya Lestari SPD MPD dan Ibu Kustitik SPD MPD. Tujuan dari PKM tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengabdian masyarakat ini dosen Universitas Pamulang Prodi Manajemen ini bertujuan untuk mengetahui cara remaja khususnya siswa SMK Sasmita Jaya 2 mencari informasi dan mengembangkan pemahaman tentang pemasaran melalui media internet. Yang kedua, mengetahui cara remaja mengukur kredibilitas sumber informasi di internet, mengetahui cara remaja khususnya siswa SMK Sasmita Jaya 2 mengelola dan mengaplikasikan informasi untuk mengembangkan pemahaman tentang pemasaran yang diperoleh dari media internet. Dan yang ketiga, dengan cara pengarahan PKM ini dengan cara pengarahan atau dengan ceramah, pemaparan, dan latihan oleh dosen manajemen diharapkan membentuk pola pikir siswa SMK Sasmita Jaya 2 untuk mengoptimalkan media internet seefektif mungkin untuk sarana pemasaran produk dan media internet menentukan dan mengembangkan pemahaman mereka terhadap informasi yang mereka terima. Selanjutnya, dari hasil PKM yang kami jalankan didapati dalam kajian bahwa remaja yang mempunyai kepribadian yang baik dan tangguh tidak mudah diarahkan oleh media informasi, tetapi mereka dapat menentukan sendiri pandangan dan pemahaman mereka terhadap informasi yang diterima. Yang kedua, dari PKM yang kami jalani, siswa mengembangkan pemahaman pemasaran di kalangan remaja khususnya siswa Sasmita Jaya 2 adalah ditentukan oleh kepribadian, selain kepribadian, keterampilan dan pengetahuan dasar yang dimiliki remaja khususnya siswa Sasmita Jaya 2. Dan ketiga, dari hasil pengabdian ini mereka mengetahui dasar pendidikan berbasis teknologi dan kepribadian yang baik adalah menjadi modal bagi siswa SMK Sasmita Jaya 2 dalam mengembangkan pengetahuan mereka melalui jaringan internet untuk membuka peluang usaha siswa SMK Sasmita Jaya 2 ini. Berikut adalah bukti agak lama. Yang kami paparkan pada mereka siswa Sasmita Jaya 2 ini adalah bagaimana mengoptimalkan sosial media berupa Instagram bisnis, di mana di dalamnya kami menjelaskan potensi-potensi apa atau fitur-fitur apa yang dipakai untuk memasarkan produk dan jasa lewat sosial media Instagram. Sebentar ya, ini loadingnya lama bang. Sabar. Mohon maaf, ini agak lama. Demikian pemaparan yang kami sampaikan, Bapak Ibu. Semoga apa yang saya paparkan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Pak Dede, koneksinya agak lila, agak lama. Nanti. Baik, Bu. Tidak apa-apa Ibu. Bapak, Ibu, apakah ada yang mau bertanya mengenai hasil diseminasi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Wahyu Nurul Faroh? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke peserta terakhir atas nama Bapak Dodi Persada. Bapak Dodi, apakah sudah siap, Pak? Baik, Pak Dede, siap. Baik, Pak. Silakan, Pak. Bu Wahyu. 5 menit aja. Pak, Jangan itu scan screen-nya bikin share Di screen. stop share ya. Ya, Wait. Oke, thank you, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Baik, Pak Dede, apakah sudah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat, Pak. Silakan, Pak, Baik. di presentasi waktunya 10 menit ya, Pak. Dimulai dari sekarang, Pak. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih berikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dede Solihin, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, tim saya, yaitu melakukan kegiatan PKM dengan tema yaitu pelatihan jiwa kepemimpinan pada karyawan TikTok Shop official di Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tim dari PKM yaitu saya sendiri Dodi Prasada SDMM sebagai ketua tim kegiatan. Adapun anggotanya yaitu pertama ada Ibu Widowati SDMM, yang kedua ada Ibu Saripah Ida Farida SDMM. Sebagai bukti pelaksanaan saya lampirkan di sini ada surat perjanjian kontrak, ya, ada juga surat mengenai tugas untuk pelaksanaan PKM tersebut. Adapun lokasi yang kami ambil yaitu lucu ya, bagus PPT-nya. Mohon maaf, bisa saya lanjutkan? Ya, lokasi kegiatan yang kami lakukan yaitu ada di UMKM yang bergerak pada bidang fashion online yang bernama TikTok Shop Official yang berlokasi di Jalan Masjid Al-Ikhlas nomor 18, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan yaitu tanggal 12 sampai dengan 13 Maret 2023. Yang menjadi latar belakang dalam kegiatan kami adalah TikTok Shop merupakan bisnis UMKM yang bergerak dalam bisnis thrifting atau penjualan pakaian bekas. Ya. Peran UKM usaha kecil menengah ini sangat besar dalam hal penyediaan kesempatan usaha, lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. UKM lebih mampu untuk bertahan lebih lama dari krisis ekonomi dibandingkan dengan perusahaan skala besar karena mempunyai karakteristik yang lebih fleksibel dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal sehingga bisa diandalkan untuk mendukung ketahanan ekonomi. Berdirinya UMKM TikTok Shop Official ini mulai berdiri pada bulan Desember 2019. Usaha yang bergerak dalam bidang fashion ini bermula dari kesenangan ownernya gitu ya, pada belanja online, dan akhirnya hobi inilah yang membuat atau membuka peluang usaha juga di lapangan pekerjaan. Tujuan kegiatan peranan UKM harus diimbangi dengan kepemimpinan yang efektif di dalamnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja UKM di masa yang akan datang. Kegiatan ini memiliki target khusus berupa lahirnya model kepemimpinan yang efektif bagi UKM dengan ditemukannya model kepemimpinan yang efektif
diharapkan seluruh UKM dapat menerapkan sehingga meningkatkan kinerja mereka dalam usahanya. Adapun metode yang kami lakukan dalam kegiatan ini adalah di sini ada 4 tahapan pada umumnya. Yang pertama yaitu pengenalan keadaan atau melihat situasi. Yang kedua adalah perencanaan. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Dan 4 adalah penilaian. Dan metode yang kami terapkan pada kegiatan ini di TikTok Shop yaitu yang pertama kami mengadakan pretest, yaitu bagaimana mereka mengetahui apa sih yang harus diketahui tentang kepemimpinan tersebut. Lalu ada pemaparan materi, kemudian presentasi dari tim kami, ya. Lalu ada 3 sesi tanya jawab, yaitu sebagai bahan indikator tercapainya tim kami sudah dapat diterima atau tidak, ya. Lalu yang keempat adalah mengenai ada post test, ya. Hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2023. Ini telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang hangat baik dari owner dan karyawan TikTok Shop tersebut. Dengan adanya kegiatan ini menjadikan seluruh anggota UMKM tersebut dapat memahami betapa pentingnya pelatihan dasar jiwa kepemimpinan, ya, yang dapat mewujudkan konsep dasar para karyawan yang terfokus pada pengembangan mindset untuk mampu menjaga dan merawat jiwa, raga, dan pikiran agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang efektif dan berkinerja optimal. Sebagai dokumentasi, ini saya lampirkan foto-foto kegiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat pada Ibu Bapak dosen. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi atas presentasinya. Waktunya pas banget ini Pak, 10 menit. Bapak, Ibu semua yang ada di sini, untuk link rekaman. Nanti setelah acara selesai, saya akan download linknya. Bapak Ibu bisa japri ke saya untuk meminta link rekamannya ya Bapak Ibu, karena link rekaman ini yang nantinya akan Bapak Ibu masukkan ke dalam Tintias. Apakah ada yang mau bertanya sampai di sini Bapak Ibu? Tidak ada bertanya terkait masalah diseminasi pengabdian kepada masyarakat? Belum ada Pak Dede. Iya Pak, iya Pak. Belum ada sepertinya Pak Dede. Belum ada ya Pak. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa japri ke saya terkait masalah link ya Bu. Link ya Pak, Bu. Untuk rekamannya. Dede. Ya Bu. Maaf Pak. Iya Bu. Tadi yang barcode absen keluar itu udah bisa belum ya Pak? Tadi saya coba belum. Apa nanti sesuai jam? Absen keluar ya? Iya. Untuk absen keluar, sebentar Bu ya. Dia batas waktunya sampai jam 6 sore Bu. Untuk absensi masuk sampai jam 3. Jadi absensi keluar itu bisa di-scan pada saat jam 3:30. Oh baik, ya. Ya. Makasih Pak Dede. Untuk sertifikat sudah bisa dicetak Bu. Ya, biasanya isi kuesioner dulu ya. Ya, isi kuesioner bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala pada saat mencetak mau masuk scan masuk, pastikan di video, maksudnya jangan kameranya dimatikan gitu ya. Kamera ini dimatikan agar bisa scan barcode. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini Pak Dede, ya, izin Pak. tanya. Ya. Ini saya udah bisa download sertifikat, masih perlu absen keluar? Iya Pak, bisa Pak, nah? Di absensi keluar Pak, bisa Pak. Perlu Pak. Oh, tetap absen keluar ya? Iya, untuk nanti perekaman Pak, perekaman data. Tapi absensi keluar gitu, nanti di jam
3:30, Pak. Oh, oke, siap. Terus tadi linknya japri ke Pak Dede aja ya? Iya, Pak. Iya, nanti linknya bisa saya kirimkan nanti, Pak. Oh, oke, siap-siap. Terima kasih. Ada lagi, Bapak, Ibu? Cukup ya? Ini udah boleh live atau gimana, Pak? Kenapa, Pak? Udah boleh live ini dari Zoom? Iya. Atau tunggu? Jadi untuk acara hari ini selesai, jadi tidak ada masuk ke room utama, tidak ada. Jadi siap. Bapak Ibu setelah acara ini selesai boleh balik ke acaranya selanjutnya. Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf ada kekurangan kata. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Pak, izin Yes, Pak. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin pamit keluar. Ayo Pak Dodi.